Malaysia dijajah, Indonesia terjajah, Malaysia terjajah, sama-sama silat merdeka. Tapi apa yang terjadi? Malaysia lewat tangan Mahathir, seorang pemimpin yang berkarakter, mampu menggiring Malaysia menjadi solusi bagi negara jirannya. Hingga orang Aceh wajah anak dah daju di laulai ke Malaysia. Nyonya kita tidak Malaysia, hana cara Malaysia. Kadang-kadang bagi lagu pun meninggal, baru fikir untuk kelanjutan hidup meninggal. Habis rezeki bagi ambil rezeki. Atau bawa minta rezeki kamu meninggal dalam ut. Sehingga mensapat pembina bangsa di Malaysia. Lagi mencapat pembina bangsa di Aceh di saat Aceh menjadi salah satu negara superpower dunia. Maka hiu Aceh orang kabar karena mencapat macam bangsa yang Aceh. Sehingga orang tak macam hiu dalam limang nak kalau lain hiu. Yang hiu Cina, yang hiu Arab, yang hiu India, yang hiu Bangladesh, jauh hiu. Persebahanan orang yang menyempui Aceh jamun karena solusi bagi bangsa lain Aceh. Maka dia maju di saat lain berada itu. Semuanya oleh akhlak. Ingin maju, ingin sukses, baik kesuksesan pribadi, sukseskan akhlak dulu. Ada berita mendung kehancuran, ada kegagalan akhlak, ada penyakit akhlak, baik tamak, baik dengki. Takkan nanya perang bersatu kompak, nggak mungkin kompak bagi mereka-mereka yang pendengki. Mungkin selalu susah dengan kesuksesan orang lain, selalu ingin menjatuhkan orang lain. Lipah ya ketenang kau, hanya tagailah bago, mungkin bersatu. Akhlak jangan pakai hana sapuna ubur dengki-dengki gula yang nak yang mereka juga saya gop naik dengan dah yang nak pakai bat yang nak untuk mengklik-mengklik gula hana rumah pelemah tegak itu rumah pelemah pak gop yang senang kan untuk senang gop untuk pelemah draw senang pak gop kakak lalu senang ikah berkemah sekali lu yang kemudian senang. Maka Rasulullah ada dua hal yang paling inti yang mampu membangun di Rasulullah di dalam konsep orang beriman dan orang muslim, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah berpegang ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsi takun mu'minat. Cintai bagi saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka kamu baru beriman. Pelejek urung iman, pasoro lang kapasitas lang kelompok urung iman. Ada syarat. Baru baiklah orang iman. Ada syarat baru sah gekun mukmin. Syarat itu cintai bagi saudaramu apa yang kau cintai bagi dirimu sendiri. Sanggup ni? Tak pegah sanggup. Lagi yang tak galak teruk menan tak galak baru lain. Roh cukup galak pun senang, dan juga sangat galak senang orang lain lagi galak ke senang roh. Roh lepas beban untuk susah, begitulah beban kita rasakan di saat melihat orang lain susah. Itulah orang beriman. Akhirnya hidup penuh cinta dan kasih sayang, maka persatuan pasti akan terjadi. Sebuah kekuatan besar yang dahsyat akan terjadi di kalangan manusia yang beriman dengan profil mampu menyintai untuk saudaranya seperti menyintai diri sendiri.
Tapi kadang ado-adun mentem. Hanya tagai lebih ke ado. Hanya tagai lebih ke adun. Harta sama-sama dari dia. Dimempaki gara-gara harta gubah dia. Pakan kurang ilmu lebih pergi. Hanya lebih ke. Padahal orang beriman lebih senang menyenangkan orang lain ketimbang menyenangkan dirinya sendiri. Bahkan yang tenang karena mampu bersenang orang lain. Segala mampu bersenang orang lain, dia jangan puas oleh dan senang juga. Itulah akhlak. Sama diri kagak. Nyuruhnya kehancuran akhlak, ya didik bak dosa. Cuma ketugas dengan kaki undang saja. Pakai pegah ada pegah. Kepulihnya. Demi pulihan tu, man lu tausiah kibat. Lu tausiah itu lagi segala maju. Tausiah peringatinya. Lu kibat lagi kalau maju. Biasa aja. Udah lumayan lena udah lumayan kalau maju. So orang yang mampu membangun akhlak dan sikap manusia. Dia punya prinsip. Dia menjadi pencinta bagi temannya. Orang yang beramal dan berbuat baik kepada temannya oleh dasar cinta. Lawan cinta pun dengki. Kau ubat penyakit dengki dan kau bangun penyakit cinta antar sesama dan kasih sayang. Yang insya Allah maju, dunia maju, akhirat maju, udip nyaman. Ki bayangkan mantabah batoh lagi nya nudeng. Pamangan udip di batoh. Hidup penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itulah profil orang.